Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ilham Abdul Aziz. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Docker Container. Dan di tutorial ini saya akan mencoba menjalankan sebuah atau 3 aplikasi di Docker Container. Yang pertama saya akan menjalankan aplikasi Nginx. Yang kedua saya akan menjalankan Apache Server, dan yang terakhir saya akan menjalankan MySQL database. Dan 3 aplikasi tersebut saya akan menjalankan atau mendeploy di sebuah Docker container dan disimpan di server lokal. Baik, tahap pertama teman-teman pastikan install Docker container terlebih dahulu. Pastikan teman-teman menginstal Docker desktop. Setelah teman-teman berhasil menginstal Docker desktop, tahap selanjutnya teman-teman tinggal cek saja Docker version di CMD teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Docker version 20.10. Setelah teman-teman memastikan Docker telah terinstall di laptop teman-teman, ya tahap kedua kita akan mencoba perintah atau Docker min hub. Di sini terdapat perintah-perintah atau komen dari Docker sendiri. Saya ambil contoh, di sini ada perintah rm berfungsi untuk menghapus sebuah kontainer. Terus di sini ada run. Run berfungsi untuk menjalankan komen atau script ini dan dibuat dalam sebuah kontainer baru. Baik, teman-teman bisa baca semua komen atau perintah dari Dockernya sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba untuk running menjalankan sekaligus menginstal Emacs aplikasi yang pertama, yaitu Nginx. Dan pastikan laptop teman-teman terkoneksi terkoneksi internet dan jaringannya stabil. Baik, yang pertama kita ketikkan docker run. Run tadi saya jelaskan berfungsi untuk menjalankan komen dan membuat sebuah kontainer baru. Setelah itu kita publish di port 8080 dengan forwarding portnya itu yaitu port dari Nginx yaitu 80. Setelah itu kita detach berfungsi untuk menyimpan atau agar proses instalasi itu tidak terlalu banyak di command prompt. Detach, lalu teman-teman kasih name, kasih nama. Sini saya akan berikan nama Nginx web server. Setelah itu kita berikan, saya jelaskan sebentar. Di sini ada perintah docker run yang berfungsi untuk merunning komen ini dan dibuatkan pada sebuah kontainer yang baru. Yang pertama di sini ada publish. Jadi vote yang pertama ini adalah vote yang akan dipublish keluar, dan yang kedua ini adalah vote yang ada di dalam Docker itu sendiri. Terus di sini ada detach berfungsi untuk menyembunyikan proses instalasi di command prompt. Yang selanjutnya di sini ada name. Saya menggunakan nama Nginx web server. Dan terakhir di sini ada Emacs yang akan kita download dan jalankan. Untuk Emacs-nya sendiri, kita bisa menentukan version dari Nginx-nya sendiri. Kita bisa menggunakan latest sebagai default-nya, atau teman-teman bisa mengetikkan version dari Nginx-nya itu sendiri dengan menggunakan tag. Setelah itu, teman-teman enter dan tunggu proses instalasi dari proses pendownloadan Emacs sekaligus pembuatan kontainernya sendiri. Di sini saya tidak akan enter karena saya sudah merunning atau membuat kontainer dari kontainer yang saya sudah tuliskan barusan. Setelah proses instalasi dan menjalankan Emacs
kontainer tersebut selesai, teman-teman bisa cek menggunakan docker container maaf. Setelah proses instalasi dari Nginx selesai, kita akan lanjut di proses instalasi kedua, yaitu kita akan menginstal Apache atau HTTPD. Bisa dilihat di sini untuk komennya sendiri hampir sama. Yang membedakan di sini saya menggunakan atau publish port 8090 untuk HTTPD untuk Apache. Jadi port yang akan dipublish keluar ada 8090 dan untuk forward dari portnya itu sendiri yaitu 80. Dan kita detach lagi, lalu saya kasih nama HTTPD server. Dan untuk image dari HTTPD-nya sendiri saya menggunakan Let's atau yang terbaru. Setelah itu teman-teman enter saja. Setelah enter, pastikan proses instalasi selesai dan koneksi internet stabil. Setelah kita menjalankan atau menginstal dari aplikasi kedua, selanjutnya kita akan install MySQL. Nah, berikut adalah komen dari cara instalasi MySQL database. Yang pertama di sini yaitu ada publish. Publish-nya itu saya menggunakan port atau port yang dikeluarkannya itu 3307 dan port default dari MySQL-nya atau port forward dari port ini adalah 3306 dengan nama SQL Server. Dan di sini ada E yang berarti environment. Saya menyeting passwordnya itu mypass dan ada environment nama database dengan nama Ilham dan saya detach. Jadi min D itu adalah detach, shortcut dari detach. Yang selanjutnya sini saya akan install image MySQL. Setelah proses ini selesai, kita akan coba cek 3 aplikasi kontainer tersebut dengan ketikan docker container ls atau list dan a atau all. Jadi kita akan melihat semua kontainer yang ada pada docker kita. Teman-teman enter. Nah, di sini saya mempunyai beberapa kontainer. Yang pertama ada kontainer MySQL dengan image-nya itu MySQL. Ini command atau perintahnya. Terus di sini ada portnya. Portnya belum ada karena saya belum menjalankan dan ini ada namanya. Setelah kita punya beberapa list docker, kita akan cek docker ls saja tanpa min o, lalu enter dan di sini kosong. Ini artinya kontainer kita belum dijalankan atau belum di running. Ini adalah kontainer dan di atas ini adalah kontainer yang belum di running. Setelah kita cek kontainer, selanjutnya kita akan cek image. Nah, di sini terdapat beberapa image. Yang pertama ada image Nginx, terus ada image MySQL dan lain sebagainya. Dan bila kita menghapus komen di atas atau dan bila kita menghapus kontainer di atas, si image ini tidak akan ikut terhapus. Dan image tersebut bisa menjalankan beberapa kontainer. Jadi satu image bisa menjalankan beberapa kontainer. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan kontainer di atas dengan mengetikkan docker container start Apache server atau HTTPD. Nah, setelah
kita start atau running Apache server, teman-teman boleh cek di Docker Container LS. Bisa dilihat di sini ada satu kontainer yang berjalan, yaitu kontainer Apache server. Selanjutnya kita akan running kontainer Nginx web server. Teman-teman enter, tunggu berapa detik, berapa menit, kita cek lagi di kontainer Docker Container LS. Nah, di sini kita jadi punya dua kontainer yang berjalan. Selanjutnya kita akan menjalankan SQL server. Nah, SQL telah berjalan. Kita cek lagi di Docker Container LS. Nah, kita telah menjalankan 3 aplikasinya. Setelah kita menjalankan 3 aplikasi tersebut, kita akan mencoba untuk tes di browser. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk Nginx sendiri menggunakan port 8080. Kita ketikkan di sini localhost 80.2.80.80. Nah, Nginx berhasil diakses. Dan kita mengakses Nginx itu sendiri di server Docker. Selanjutnya kita akan mencoba Apache server. Untuk Apache server, portnya itu 8088. Kita cek. Dan berhasil, itu bekerja. Setelah kita mencoba Nginx, yang terakhir kita akan mencoba menjalankan Apache server. SQL server. Untuk SQL server sendiri, kita akan mencoba menjalankan di workbench dari SQL sendiri. Di sini saya menggunakan HDSQL. Mohon ditunggu. Kita ganti portnya itu untuk port SQL kita yaitu 3310. 3310. Kita coba open. Maaf, ada yang error passwordnya. Username-nya kita gunakan username. Tidak ya. Kita masukkan passwordnya itu mypass. Coba open lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini adalah database dari MySQL yang kita jalankan di Docker dan kita buka di workbench dari HDSQL. Bisa dilihat ini adalah database yang tadi saya buat. Mana tadi? Dan selain teman-teman bisa buka di workbench SQL, teman-teman bisa menggunakan di CMD juga. Caranya seperti apa? Teman-teman ketikkan docker execute min-it, tuliskan nama SQL server base. Lalu setelah itu teman-teman enter. Maaf, ada yang error ternyata. Exit ya. Nah, kita masuk ke root. Lanjut itu kita masuk ke MySQL-nya dengan ketikan MySQL min v. Masukkan passwordnya yang tadi yaitu my underscore pass. Nah, kita masuk di MySQL. Kita coba ketikkan show databases. Maaf. Nah, database saya yang ada di MySQL yang dijalankan di Docker. Bisa dilihat, samakan. Di sini ada database Ilham dan ada database default MySQL. Mungkin
Itu yang bisa saya sampaikan terkait cara menjalankan beberapa aplikasi di Docker Container. Dan untuk aplikasinya sendiri, saya menjalankan sebuah aplikasi dengan image yang sudah disediakan Docker. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus kontainernya. Sebelum kita menghapus, teman-teman cek terlebih dahulu kontainer mana aja yang berjalan. Docker Container. Di sini ada 3 kontainer yang berjalan. Sebelum kita menghapus 3 kontainer ini, kita harus memberhentikan dulu kontainernya. Caranya teman-teman ketikkan docker container stop, lalu masukkan nama kontainernya SQL server. Selain menggunakan nama kontainer, kita bisa menggunakan ID dari kontainer tersebut. Setelah itu enter. Maaf, ada yang salah. Mohon tunggu. Nah, setelah kita memberhentikan kontainernya, kita akan coba untuk remove atau menghapus. Caranya ketikkan docker container rm, masukkan nama atau ID. Kita akan mencoba untuk menggunakan ID, lalu kita enter. Nah, lalu teman-teman bisa cek lagi di docker container ls. Di sini hanya ada 2 kontainer yang berjalan. Untuk menghapus kontainer lainnya, teman-teman bisa mengulangi cara berikut. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.